Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat. Izinkan saya mewakili rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis, pengurus gereja, semuanya menyampaikan salam damai sejahtera buat seluruh jemaat sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama memulai hari kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami percaya kasih setiamu yang tak berkesudahan akan tetap terus menyertai langkah hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat terkasih, Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, waktu pertama kali bulan Juni 2019 kami sekeluarga datang di Ambon. Saya melihat Pulau Ambon yang cantik dari kapal udara. Lalu kemudian saya lihat ada kapal-kapal besar, ada kapal-kapal kecil, ada mobil-mobil berseliweran di antara jalan yang berliku-liku. Tapi ada satu yang kurang, apa ya? Kereta api. Ambon belum punya kereta api. Kapan? Itu biarlah waktu Tuhan yang mengaturnya. Nah, tetapi saya ingin belajar sesuatu dari sebuah contoh kehidupan kereta api, ya. Tepatnya 2 Maret 1944 di Italia. Ada sebuah kereta dengan nomor 8017. Nah, kereta api ini mengangkut kurang lebih sekitar 600 lebih penumpang. Waktu kereta api ini berjalan melewati kota atau dusun kecil yang bernama Salermo, itu tidak ada masalah. Tapi lewat Salermo, lewat pegunungan, ada sebuah terowongan itu ya. Terowongan yang sangat terkenal yang disebut dengan terowongan Galleria delle Armi. Nah, ini letaknya di dalam bukit begitu ya. Nah, ketika kereta api ini berjalan menuju ke atas, memang jalannya menanjak, itu kurang lebih pukul 1 malam, jam 1 malam, tiba-tiba kereta yang depan itu seperti kayak tergelincir rodanya, keluar dari rel, ya, keluar dari rel. Lalu kemudian pasukan yang berjalan pengamanan kereta api berusaha melemparkan batu-batu kerikil supaya kembali lagi ke relnya, tapi itu rupanya tidak menolong. Kenapa begitu ya? Kereta itu sepertinya berjalan mundur begitu. Nah, berjalan mundur nanti maju lagi, seperti kayak tarik dorong, dan akhirnya kereta itu hancur. Nah, ketika itu hancur, kurang lebih sekitar 500 orang lebih meninggal, itu mayat berjejeran, begitu ya. Nah, kedua masinisnya, yang satu mengepalai lokomotif 1 di depan, dan yang kedua yang mengepalai lokomotif 2 di belakang, ya, itu dua-duanya mati. Jadi nggak ketahuan persisnya kejadiannya seperti apa gitu ya. Nah, tetapi akhirnya ketika diselidiki, dianalisa begitu ya, ada hal yang menarik. Yang pertama, lokomotif di depan ya. Lokomotif di depan itu ternyata itu kemudinya itu berjalan maju. Ya, seperti kayak mobil, seperti digas maju. Tetapi kendali-kendalinya itu seperti rem, seperti pengurangan kecepatan, itu seperti kayak terbalik, seperti kayak turun gitu ya, mungkin karena jalanan menanjak begitu ya. Lalu ketika diperiksa yang di bagian belakang, kemudi belakang, itu lebih aneh lagi begitu ya. Jadi kemudinya itu ternyata dalam posisi maju, berjalan maju. Ini kan di belakang, jadi seperti kayak tarik mundur gitu ya. Lalu kemudian kemudi-kemudinya itu semua berjalan maju. Jadi akibatnya gini ya, yang depan itu tarik, yang belakang itu tarik. Jadi tarik-tarikan. Karena yang belakang itu lebih kuat karena posisinya dia turun ke bawah, yang di depan itu akhirnya berbalik mundur dan mendorong. Nah, ketika dia mendorong, yang belakang ini otomatis ada daya tahan, menahan lagi. Jadi kereta seperti ditarik, didorong, ditarik, didorong. Bisa bayangkan, sebuah kejadiannya sangat mengerikan. Orang-orang yang di dalamnya 500 orang lebih mati. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini ya? Tentang dua kepemimpinan yang saling
tidak bekerja sama, saling ego, saling pengen menang sendiri, saling akhirnya kedua kekuatan ini bukan membawa kita semua bersama-sama maju begitu, tetapi justru akhirnya saling menghancurkan. Bisa bayangkan kalau kedua pemimpin itu adalah suami istri, saling menghancurkan, saling meruntuhkan, dan akhirnya yang hancur keluarga. Bisa kita bayangkan kalau pemimpin itu adalah wakil presiden dan presiden. Apa yang terjadi? Saling mendorong, saling menghancurkan, dan akibatnya apa? Seluruh bangsa bisa kacau. Dan bagaimana kalau itu terjadi di gereja? Maka biarlah para majelis hamba Tuhan itu boleh saling mengayomi, saling membangun untuk kita bersama-sama mencapai satu tujuan, yaitu kemuliaan Kristus. Jemaat juga tolong doakan seluruh pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan akhirnya kita bersama-sama gereja, yuk kita tanggalkan ego kita, tapi kita mau maju terus ke dalam pimpinan Tuhan. Supaya kita semua, gereja kita, keluarga kita dapat dipakai untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya para pemimpin gereja kami dengan kerendahan hati Tuhan. Berkati juga dengan hati hamba, berkati dengan integritas, berkati dengan komitmen, berkati Tuhan dengan satu kasih kepada sesama rekan kerja, pelayanan, supaya kami semua boleh menjadi satu tim yang saling mendukung, boleh menjadi satu kekuatan di tangan Allah, sehingga seluruh jemaat boleh dibawa kepada kemajuan gereja, jauh menanggalkan daripada problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya kiranya Tuhan berkenan atas seluruh kehidupan, keluarga, usaha, bahkan kerohanian jemaat Gereja Kalam Kudus Ambon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya, biarlah seluruh damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus boleh memerintah hati kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati. Amin.